Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Halo semuanya, berjumpa dengan kami di podcast kelompok 3. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Tetapi sebelum kita lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami. Halo semua, aku Fuza. Halo, aku Suci. Aku Nadine. Aku Yohana. Aku Husin. Aku Ahmad. Aku Raffi. Aku Andri. Dan aku Valeri. Nah, pertama apa sih yang mau kita bahas? Ada yang tahu nggak nih? Aku. Apa tuh, Din? Nih aku mau jelasin pengertiannya dulu sama contohnya. Apa tuh? Nah, buat pengertian, perubahan iklim itu merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global, Din? Nah, pemanasan global itu adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Oh gitu. Kalau penyebab perubahan iklim ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Aku tahu nih Mat, penyebabnya ada efek rumah kaca, peningkatan emisi, pemanasan global, dan perubahan orbit bumi. Nah, buat efek rumah kaca, sini aku jelasin. Penyebab efek rumah kaca itu ada penebangan liar dan pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar yang berlebihan, pencemaran laut, industri pertanian, limbah rumah tangga, industri peternakan, dan masih banyak lainnya. Kalau buat peningkatan emisi, pemanasan global, dan perubahan orbit bumi apa? Buat emisi karbon itu ialah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, seperti CO2, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Dalam arti sederhana, emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Emisi karbon menjadi kontributor perubahan iklim bersama dengan emisi gas rumah kaca. Emisi karbon disebabkan oleh aktivitas pembakaran senyawa-senyawa mengandung karbon. Untuk mengetahui besaran emisi, maka dilakukan pengukuran jejak karbon. Peningkatan emisi karbon telah menyebabkan kekhawatiran yang signifikan di antara negara-negara seperti Cina, Amerika Serikat, Rusia, India, Uni Eropa, dan Jepang sebagai penghasil emisi karbon terkemuka di dunia. Emisi karbon berdampak terhadap perubahan iklim global. Kalau pemanasan global itu ialah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan permukaannya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Penyebab utama pemanasan global adalah emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Efek pemanasan global mencakup perubahan iklim, peningkatan suhu laut, dan ancaman terhadap ekosistem serta kehidupan manusia. Upaya mitigasi dan adaptasi diperlukan untuk mengatasi dampaknya. Dan yang terakhir tuh, penyebab terjadinya perubahan iklim berasal dari orbit bumi yang mengalami perubahan. Dalam 800.000 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu, suhu global kemudian naik rata-rata sekitar 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Peneliti juga menghubungkan kenaikan suhu dalam 200 tahun terakhir ini dengan kenaikan level CO2 di atmosfer. Tingkat gas rumah kaca ini sendiri kini telah berada jauh di atas siklus alami dalam kurun waktu 800.000 tahun terakhir. Nah, ada juga nih dampak perubahan iklimnya. Emangnya apa aja dampaknya, Ci? Jadi dampaknya itu ada kepunahan sistem. Nah, jadi aku jelasin yang dampak perubahan iklimnya. Jadi, pola cuaca merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan yang akan mempengaruhi tanaman dan pangan, air yang kita konsumsi, tempat tinggal, serta berbagai aktivitas dan kesehatan manusia. Karenanya, perubahan iklim benar-benar akan berdampak serius terhadap kehidupan seseorang. Lalu, perubahan iklim seperti apa yang akan terjadi di Indonesia? Musim kemarau berkepanjangan yang lebih panas, termasuk diantaranya gelombang panas. Intensitas hujan yang terus berkurang di musim kemarau, serta kekeringan yang parah. Curah hujan yang berlebih di musim penghujan sendiri kemudian akan mengakibatkan naiknya air di permukaan laut. Tentu saja perubahan iklim ini kemudian akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Nah, gitu Fuza. Oh iya, ada juga nih contohnya kayak kepunahan ekosistem gitu. Aku mau dong jelasin yang itu. Boleh.
Kemungkinan terjadinya kepunahan ekosistem yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan adalah 20-30%. Hal ini terjadi jika bertambah CO2 di atmosfer serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius yang kemudian akan turut meningkatkan tingkat kesamaan laut. Hal ini kemudian akan berdampak negatif terhadap para organisme-organisme laut, seperti misalnya pada terumbu karang, hingga berbagai spesies yang hidupnya bergantung terhadap organisme tersebut. Oh gitu, oke deh, makasih ya. Aku mau nambahin juga dong dampaknya. Boleh kok, emangnya apa tuh? Jadi aku mau jelasin dampak perubahan iklim pangan dan hasil hutan. Nah, jadi ketahanan pangan di Indonesia dapat dikatakan masih rentan. Salah satunya ditandai dengan masih adanya angka kelaparan. Kondisi ini disebabkan oleh upaya pemenuhan kebutuhan dan permintaan pangan di Indonesia yang masih terkendala berbagai faktor. Salah satu faktor alam yaitu perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim memengaruhi sistem pangan termasuk produksi, penyimpanan, akses dan stabilitas harga pangan. Menurunnya produktivitas hasil pertanian juga akan berdampak pada penurunan tingkat ketahanan pangan. Sementara ketahanan pangan sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam ketahanan sebuah bangsa atau negara. Krisis pangan yang terjadi di suatu negara akan memicu timbulnya krisis lain, seperti krisis sosial dan krisis keamanan, seperti yang telah terjadi di beberapa negara di Afrika. Yang kedua itu hasil hutan. Perubahan iklim dapat menyebabkan beberapa dampak. Salah satu dampak nyata dari perubahan iklim terhadap sektor kehutanan. Bencana kebakaran di hutan yang diakibatkan oleh terjadinya iklim atau cuaca panas yang berkepanjangan dan curah hujan yang kekeringan juga dapat terjadi di hutan. Dengan begini akan terjadi penurunan kualitas dari hasil hutan itu sendiri. Jadi gitu. Oh gitu. Ada Vale juga. Haha, iya, aku juga mau dengar dampak-dampaknya. Aku mau jelasin juga dong. Boleh. Aku mau jelasin dampak perubahan iklim bagi pesisir dan dataran rendah. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Contoh daerah pesisir antara lain hutan mangrove. Dan dataran rendah ini adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Sebagai salah satu keragaman bentuk muka bumi, dataran rendah juga dikenal dengan istilah dataran aluvial. Contoh dataran rendah di Indonesia ini ada dataran rendah Surakarta, Madiun, dan Palembang. Oh alah gitu. Thanks ya. Iya, sama-sama. Kalian bahas apa sih? Kayaknya seru banget deh. Nah iya, kalian bahas apa? Bolehlah sharingnya informasi. Jadi kami lagi bahas tentang dampak perubahan iklim. Si Suci jelasin kepunahan ekosistem, Fuza jelasin pangan dan hasil hutan, dan aku jelasin pesisir dan dataran rendah. Oh, dampak perubahan iklim. Bolehlah ya aku nambah jelasin tentang dampak perubahan iklim. Ya boleh lah, siapa juga yang ngelarang buat sharing informasi. Jadi gini teman-teman, ada juga dampak sumber dan manajemen air. Manajemen sumber daya air adalah aktivitas merencanakan, mengembangkan, mendistribusikan, dan mengelola penggunaan sumber daya air secara optimal. Manajemen sumber daya air adalah sebagian dari manajemen siklus air. Industri permukiman dan masyarakat adalah dua bidang yang berbeda namun saling terkait. Industri permukiman berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan tempat tinggal seperti rumah, apartemen, dan permukiman lainnya. Sementara itu, masyarakat adalah istilah yang mengacu pada kelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah atau pemukiman tertentu. Industri permukiman melibatkan berbagai aspek termasuk perencanaan kota, konstruksi, pengembangan properti, manajemen properti, dan peralatan infrastruktur lainnya. Tujuan utama industri ini adalah untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Di sisi lain adalah kelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu pemukiman dan daerah tertentu. Masyarakat ini dapat memiliki berbagai
karakteristik seperti budaya, nilai-nilai, dan kebiasaan yang unik. Masyarakat juga dapat membentuk komunitas yang saling mendukung dan berinteraksi satu sama lain. Keterkaitan antara industri, permukiman, dan masyarakat terletak pada bagaimana industri ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Industri permukiman yang baik dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang aktif terlibat dalam pengelolaan pemukiman, mereka dapat membantu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan industri pemukiman tersebut. Dalam hal ini, penting bagi industri pemukiman untuk memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pemukiman. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan keputusan terkait pengembangan pengelolaan pemukiman juga dapat meningkatkan keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat. Jadi, industri permukiman dan masyarakat saling terkait dalam menciptakan lingkungan yang baik untuk hidup dan berinteraksi. Aku juga mau nambah dampak perubahan iklim bagi kesehatan. Nah, yang pertama, cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung. Yang kedua, ada infeksi saluran pernapasan akut dan pneumonia. Ispa yang berkepanjangan dapat berkembang menjadi pneumonia, peningkatan suhu bumi secara global. Karena perubahan iklim dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Kondisi ini dapat memicu bencana asap dan meningkatkan risiko penyakit ispa sampai pneumonia. Nah, yang ketiga, ada tuberkulosis atau TBC. TBC ini merupakan penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Perubahan iklim bisa membuat suhu rendah, kelembapan udara menurun, dan lebih berangin. Kondisi ini secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan risiko penularan TBC. Yang keempat, ada perubahan iklim yang berdampak pada banjir dan kekeringan sama-sama bisa menyebabkan diare. Kebersihan lingkungan yang menurun dan minimnya ketersediaan air bersih saat banjir membuat orang lebih rentan terkena diare. Yang kelima, meningkatnya wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah, dengue atau DBD. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu curah hujan akan menyebabkan nyamuk pembawa virus tersebut hidup dan berkembang biak pada cuaca yang panas dan juga lembab. Emang nggak ada ya cara untuk mencegah perubahan iklim? Kata siapa? Ada dong pastinya, banyak lagi. Salah satunya itu ada perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Ada beberapa kebijakan dan instrumen yang dapat dilakukan untuk menurunkan emisi GRK di bumi. Contohnya di sektor ekonomi, yaitu dengan cara yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Upaya penanggulangan perubahan iklim dari sektor energi yang pertama adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam adalah penyumbang terbesar perubahan iklim global karena bertanggung jawab atas 75% emisi gas rumah kaca global. Yang kedua, beralih menggunakan energi terbarukan. Jika penggunaan bahan bakar fosil dikurangi, kebutuhan energi harus tetap dipenuhi. Caranya adalah dengan beralih menggunakan energi terbarukan, yaitu energi yang bersumber daya matahari, angin, panas bumi, biomasa, dan air. Penggunaan energi terbarukan tidak mengemisikan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Artinya, energi terbarukan dapat memenuhi kebutuhan energi kita dan menanggulangi perubahan iklim sekaligus. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sebagian besar kendaraan bermotor yang digunakan untuk transportasi melakukan pembakaran energi fosil yang menghasilkan karbon dioksida sebagai sumber energi, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sama saja dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah perubahan iklim. Cara mengurangi penggunaan kendaraan motor adalah dengan berjalan kaki dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada sektor transportasi, Ci. Jadi, sektor transportasi itu mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Ini melibatkan berbagai moda transportasi seperti transportasi darat termasuk mobil, bus, kereta api, sepeda, dan berbagai kendaraan darat lainnya. Transportasi udara melibatkan pesawat terbang dan helikopter untuk perjalanan cepat jarak jauh. Transportasi air, transportasi laut menggunakan kapal dan perahu untuk mengangkut barang dan orang melalui sungai, danau, dan laut. Transportasi pipa melibatkan penggunaan pipa untuk mengalirkan cairan atau gas seperti minyak dan gas alam.
dari satu tempat ke tempat lain. Yang terakhir, transportasi ruang angkasa. Ini melibatkan perjalanan dan pengiriman di luar atmosfer bumi menggunakan roket dan wahana antariksa. Selain itu, ada juga nih dalam sektor gedung. Jadi, sektor bangunan gedung ini merupakan salah satu penggunaan energi listrik terbesar. Sistem pada bangunan gedung yang menggunakan energi listrik terbesar antara lain adalah sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan sistem transportasi gedung. Energy Saving Performance Contract atau disingkat ESPC dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung implementasi efisiensi energi pada sektor bangunan gedung hingga 10-30%. Nah, selanjutnya ada di sektor industri. Sektor industri ini merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan karena sektor industri memiliki peranan untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Nah, di Indonesia sendiri, Kemenprin menjelaskan bahwa sektor industrial merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangan mencapai lebih dari 20%. Dengan bertambahnya industri skala global, kesempatan bagi Anda untuk terlibat langsung dan sukses dengan industri yang Anda mau memiliki peluang besar. Namun ingat, pada industri apapun bisnis Anda berjalan, pengelolaan keuangan adalah proses terpenting guna menciptakan pengembangan bisnis. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, bisnis Anda akan berjalan lambat atau hal terburuknya adalah Anda mengalami kerugian dan kebangkrutan. Ada juga di sektor kehutanan. Jadi, di sektor kehutanan ini, cara mencegah perubahan iklim dapat dilakukan melalui mitigasi dengan cara hutan dan produk hutan. Digunakan untuk menyerap karbon, menyediakan energi melalui biomasa, dan menghindari pelepasan karbon. Contohnya seperti pencegahan emisi gas rumah kaca. Ini dilakukan dengan cara substitusi alam dan menghindari konversi lahan. Dari tadi aku dengar tuh kata emisi. Emisi itu apa sih, Sin? Jadi gini Suci, emisi itu pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan dimasukkan ke dalam udara, mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara. Dan yang terakhir itu ada sektor pertanian dan pangan. Dampak perubahan iklim terhadap pertanian ini sangat signifikan. Salah satunya adalah terjadinya perubahan pola musim dan cuaca yang tidak teratur, sehingga sulit memprediksi kapan tanam dan kapan panen. Selain itu, kenaikan suhu yang ekstrim juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hasil panen. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun dan kualitas hasil panen menurun, sehingga mengakibatkan kekurangan pasokan dan bahan pangan. Gimana sih cara mengatasi perubahan iklim di pertanian? Nah, caranya itu dapat dilakukan mengurangi penggunaan bahan kimia dan pupuk buatan yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, penerapan teknologi pertanian modern juga dapat membantu mengatasi dampak perubahan iklim. Misalnya, penggunaan sistem irigasi yang efisien, penggunaan energi terbaru seperti panel surya. Dengan begitu, dapat mengurangi dampak perubahan iklim pada pertanian. Para petani juga perlu loh diberikan pelatihan dan edukasi tentang cara bertani yang ramah lingkungan. Dengan begitu dapat menjadi keseimbangan lingkungan agar terhindar dari dampak perubahan iklim. Nah, begitu aja tentang materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam podcast ini ya semuanya. Dan terima kasih semua. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan.